Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan hidupmu? Kamu bangun pagi, bersiap dengan rapi, dan berangkat menuju pekerjaan yang banyak orang dambakan. Di media sosial, hidupmu terlihat sudah jadi. Foto liburanmu mendapat banyak pujian, kendaraan di garasi terlihat mapan, dan setiap kali acara keluarga, kamu dianggap sebagai sosok yang telah berhasil menaklukkan dunia. Tapi jujur saja, saat kamu sedang sendirian, atau saat menatap langit-langit kamar sebelum tidur, ada rasa sesak yang tidak bisa kamu jelaskan. Ada kecemasan yang terus membayangi, seperti ada mendung yang tidak pernah benar-benar bergeser dari atas kepalamu. Kamu merasa aman karena gaji masuk tepat waktu setiap bulan. Kamu merasa stabil karena semua cicilan terbayar lancar. Namun kenyataannya, kamu sebenarnya hanya berjarak 1 atau 2 bulan dari kehancuran total jika arus kas itu tiba-tiba berhenti. Inilah kondisi yang aku sebut sebagai pemenang yang sedang kalah. Kamu menang secara visual di mata orang lain, tetapi kamu kalah telak dalam hal kendali atas hidupmu sendiri. Masalahnya bukan karena kamu kurang bekerja keras, kamu justru bekerja terlalu keras. Masalahnya adalah kamu terjebak dalam sebuah permainan yang aturannya tidak pernah kamu buat sendiri. Kamu mengikuti semua instruksi yang dianggap benar oleh lingkungan. Sekolah yang baik, cari pekerjaan stabil, ambil cicilan rumah, kendaraan, dan naikkan gaya hidup seiring naiknya jabatan. Tanpa kamu sadari, setiap langkah yang kamu pikir adalah kemajuan, sebenarnya adalah satu lilitan tali tambahan yang mengikat kebebasanmu. Kamu diajari untuk merasa bangga saat limit kartu kredit naik, padahal itu hanya berarti kamu diizinkan untuk berutang lebih banyak. Kamu merasa sukses saat pindah ke rumah yang lebih mewah, padahal itu artinya kamu baru saja memperpanjang masa kerja paksamu demi membayar bunga. Kamu kelihatan hebat di luar, tapi di dalam, batinmu menjerit karena tidak punya ruang nafas. Kamu tidak sedang membangun kekayaan, kamu hanya sedang mendanai gaya hidup yang sebenarnya tidak sanggup kamu beli jika tidak menggunakan nafas bantuan dari sistem. Inilah awal dari semua kegelisahan itu. Kamu sadar ada yang salah, tetapi kamu terlalu lelah untuk mencari tahu di mana letak rusaknya. Jadi, sebelum kita bicara angka, kamu harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar memegang kendali, atau kamu hanyalah penumpang yang dipaksa tersenyum di atas kapal yang pelan-pelan sedang tenggelam? Mungkin kamu mulai bertanya-tanya, jika kondisi ini begitu menyesakan, mengapa hampir semua orang di sekitarmu menjalani pola yang sama? Jawabannya sederhana, karena kita semua dibesarkan dalam sebuah cetak biru yang disebut normal. Di dalam narasi ini, kesuksesan tidak diukur dari seberapa bebas dirimu, melainkan seberapa patuh kamu mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh sistem. Dunia di sekitar kita mendefinisikan kemapanan dengan sangat sempit. Lulus kuliah, bekerja di perusahaan stabil, lalu sesegera mungkin mengunci diri dalam cicilan jangka panjang. Jika kamu memiliki rumah dengan tenor 20 tahun dan mobil terbaru yang dicicil 5 tahun, masyarakat akan melabelimu sebagai orang yang sudah jadi. Namun aku ingin mengajakmu melihat lebih jernih.